yang ini menjadi salah satu tema hangat yang dibicarakan bahkan sampai hari ini. Mengapa menjadi tema hangat? Karena Derrida ini orang yang menurut saya dan juga saya kira menurut banyak orang, ini orang yang ugal-ugalan, orang yang nakal, dan orang yang mengajak orang lain untuk terus-menerus berpikir. Salah satu yang membuat dia terkenal adalah filsafat yang dikenal dengan sebutan pasca strukturalis. Mengapa pasca strukturalis? Karena memang ini adalah berkembang, filsafat ini berkembang sebagai bantahan, sebagai kritik atas strukturalisme. Jadi saudara ingat ada dua varian strukturalisme yang berkembang di dalam sosiologi. Yang pertama adalah strukturalisme yang berkembang di Inggris. Itu kalau kita membaca ada beberapa pakar yang kemudian seringkali kita kutip namanya, ada Regis Brown, dia terkenal dengan aliran struktural, fungsionalisme struktural. Ya. Lalu kita mengenal ada nama Edmund Leach namanya, di Perancis. Ya, itu ada orang yang kita kenal sebagai dengan nama yang sangat terkenal, itu Claude Lévi-Strauss. Apa yang menarik dari cara pandang strukturalis itu? Cara pandang strukturalis itu mengandaikan adanya kesatuan antara keterkaitan antara subjek dengan objek, antara makna dengan objek yang dimaknai. Jadi yang digunakan di dalam cara pandang strukturalis itu adalah analogi kalau kita menggunakan bahasa. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu, itu artinya yang kita katakan itu merujuk kepada objek yang kita sampaikan. Kalau saya mengatakan rumah, maka di dalam bayangan kita ini tergambar rumah, ya. Satu bangunan dengan banyak pintu, dengan jendela, dengan atap, ada halaman, itu rumah. Ada hubungan yang erat antara apa yang dimaknai dengan apa yang memaknai. Itu contoh yang paling kentara dari strukturalisme. Baik, terus kalian, Derrida dia mengkritik cara pandang strukturalisme, bahkan dia tidak percaya dengan itu. Orang ini mengemukakan ada 5 hal yang kita bicarakan. Yang pertama adalah konsep matinya subjek telah mati. Lalu ada anti logosentrisme, ada konsep yang ketiga adalah différance, perbedaan atau berbeda. Yang keempat adalah dekonstruksi. Yang kelima adalah under erasure. Jadi 5 hal ini yang menjadi merek dagangnya Derrida. Jadi kalau orang bicara tentang salah satu dari 5 hal ini, maka pasti mereka merujuk pada Derrida. Mari kita lihat satu persatu. Nah, Derrida ini mengkritik strukturalisme. Karena strukturalisme itu mencerminkan, kata dia, hasrat manusia untuk menguasai dan membuat rumusan atau merumuskan dalil atau hukum yang itu berlaku secara universal. Jadi dia lihat fenomena, lalu fenomena itu dijelaskan dengan cara pandang yang sudah ada formatnya sejak awal.
Jadi itu strukturalisme. Yang kedua adalah strukturalisme itu mengasumsikan bahwa bahasa merupakan fenomena yang bersifat objektif. Jadi dia objektif ya, dianggap sesuatu yang dapat dijadikan sebagai objek ya, yang dapat ditelaah secara netral. Dan dia akan merdeka, ya, dia bersifat mandiri dari yang lain-lain. Jadi kalau kita bicara tentang bahasa, itu kita analisis bahasa itu, maka bahasa tadi dapat dianalisis sebagai sesuatu yang bersifat independen dari yang lain. Nah, yang ketiga adalah strukturalisme itu dipengaruhi tradisi fenomenologi. Tradisi ini memahami bahwa bahasa sebagai media yang mewujudkan kesadaran yang disebut sebagai kesadaran transendental murni dan terbebas dari kekaburan makna kata. Ini bahasanya agak rumit, ya. Namun saya ingin coba jelaskan secara lebih sederhana. Jadi bahasa itu dipahami sebagai, kalau menurut cara pandang strukturalisme, bahasa itu dipahami sebagai sesuatu yang lahir dari kesadaran kita. Jadi kita membicarakan sesuatu atau kita berkata atau mengatakan sesuatu, itu berarti ada sebuah proses yang mendahului sebelum itu. Yaitu apa? Pikiran, kesadaran. Jadi orang itu hanya bisa berbicara manakala dia sadar. Kalau dia tidak sadar, dia tidak sedang berbicara. Dia sedang mengigau. Nah, bahasa itu seperti itu. Ya, bahasa itu lahir dari kesadaran. Dan bahasa itu juga merupakan cermin dari kesadaran kita. Atau penerjemah dari kesadaran kita. Penerjemah dari pikiran kita. Jadi kita punya pikiran, lalu pikiran itu kita terjemahkan ke dalam bahasa. Dengan bahasa kemudian keluar sejumlah kata-kata, kalimat yang kemudian ditangkap oleh orang lain. Sehingga diasumsikan bahwa kalau kita mengatakan sesuatu, maka orang lain akan memaknai dengan cara yang sama sebagaimana kita memaknai hal itu. Kalau saya katakan bahwa saya lelah, misalnya, saudara akan mengatakan, saudara sudah paham bahwa dia sedang lelah. Dan tidak ada lagi perdebatan. Lelah ya lelah. Kalau saya katakan, hari ini mendung, maka saudara mengatakan, memang mendung. Nah, namun, kata Derrida, ketika orang berbahasa, itu sebetulnya dia sedang membicarakan tentang sesuatu yang sudah tidak ada lagi di situ. Misalnya apa? Saya ingin mengatakan, saya sebelumnya punya niat misalnya untuk membolos hari ini. Saya nggak mau berangkat kerja. Lalu apa yang saya lakukan? Saya ngomong ke orang-orang tadi, hari ini mendung. Orang yang kemudian menggunakan cara pandang strukturalisme, itu dia akan berpikir bahwa kalau saya mengatakan hari ini mendung, maka tercermin di langit sana bahwa itu langitnya kelam, tidak cerah seperti biasanya. Namun kalau orang menggunakan cara pandang pasca strukturalisme, dia akan melihat bahwa di balik apa yang dia katakan itu ada maksud. Yang itu kemudian mungkin tersembunyi dan kemudian tidak pernah dia ungkapkan kepada orang lain. Menariknya lagi adalah di balik maksud ada maksud. Sehingga kemudian kita itu tidak akan pernah, kata Derrida, menemukan maksud yang sebenarnya. Maksud hakiki dari sesuatu. Tidak pernah. Jadi kalau kita mengatakan hari ini mendung, atau saya mengatakan mahasiswa saya kelihatan bersemangat hari ini, maka orang akan mengatakan, dia sedang mengatakan bahwa mahasiswanya kelihatan excited dengan kuliah pasca strukturalisme hari ini.
Namun kata Dewidas bukan itu. Bukan itu duduk perkaranya. Bukan itu yang harus kita perhatikan. Dia mengatakan kita perlu memperhatikan bahwa sebetulnya di balik itu ada sesuatu yang tersembunyi, yang kemudian kadang-kadang sengaja dikabulkan, sengaja tidak diungkapkan, agar orang lain tidak tahu apa maksud di balik apa yang keluar dari lisan kita. Baik. Nah, ini tadi di awal dari saya katakan, ya, matinya subjek. Subjek itu dia gambarkan seperti pengarang. Jadi pengarang itu atau orang yang yang ada di atas panggung, dia tidak memiliki kebebasan karena dia hanya menjalankan apa yang diperintah oleh siapa yang berkuasa atas panggung itu. Kita lihat ya, ada panggung, di atas panggung ada pertunjukan drama, pertunjukan teater. Maka aktor yang ada di situ dia tidak bisa berperan atau dia tidak bisa sembarangan dia di atas panggung. Dia hanya memainkan peran sebagaimana yang dituntut kepadanya. Sama seperti wayang dan dalang tadi. Wayang dan dalang kan seperti itu. Jadi kita itu seperti wayang. Karena ada satu otoritas tunggal yang kemudian menjalankan wayang. Siapa yang akan dikeluarkan, siapa yang akan dimasukkan, siapa yang akan dibunuh, siapa yang akan dilama-lamakan di atas panggung, misalnya. Itu menjadi kewenangan sepenuhnya sutradara atau dalang. Sehingga ya kalau kita gambarkan diri kita itu adalah para aktor. Kita adalah aktor. Kita nggak punya kebebasan. Saudara sebagai mahasiswa juga tidak punya kebebasan untuk misalnya memilih kuliah, untuk memilih materi. Saudara nggak punya kebebasan karena semua telah digariskan, semua telah ditetapkan, semua sudah diputuskan. Tugas kita hanya mengikuti apa yang sudah diputuskan di awal. Saya sebagai dosen kita tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan apa yang menjadi keresahan-keresahan saya. Karena semua sudah diatur, sudah diputuskan di luar kehadiran saya. Jadi kita itu menjadi objek dari sebuah keputusan yang dibuat tanpa melibatkan kita. Itu yang paling gampang. Artinya kita praktis habis. Kita hanya menjadi aktor, hanya menjadi pemain yang menjalankan peran bagaimana yang dituntutkan kepada kita. Jadi saya mengatakan harusnya individu itu dimerdekakan dari segala kegangan tafsir tunggal atas makna. Karena makna itu kan seringkali kalau menurut cara pandang struktural itu makna itu kan tunggal sifat. Kalau tadi saya ceritakan di depan rumah saya kendaraan berlalu lalang. Maka di dalam bayangan orang-orang strukturalis, imajinasi orang-orang yang lebih itu sama. Oh, depan ruangnya Pak Nur Hadi ramai, banyak kendaraan. Kalau ada orang mengatakan, misalnya, oh itu tidak ramai, dia akan kemudian dianggap menyimpang karena dia tidak mengikuti kesepakatan bersama bahwa kalau kendaraan berlalu lalang sebanyak misalnya lebih dari 50 kendaraan per menit lewat depan rumah di jalan raya, itu berarti termasuk dalam kategori jalannya ramai. Kalau ada orang mengatakan enggak ramai,
dia akan terkena label sebagai penyimpang. Kalau ada di dalam kuliah kita yang kemudian disampaikan oleh dosen bahwa mahasiswa itu dia harus mengikuti kuliah secara penuh. Kalau ada dia tidak ikut kuliah secara penuh, maka dia dianggap sebagai penyimpang. Sehingga kemudian label penyimpang, label yang diberikan kepada mereka yang berbeda, itu seringkali dijalankan secara semena-mena. Ya, di masyarakat kita misalnya, ada orang pakai jenggot, itu dicap sebagai intoleran. Hanya saja pakai jenggot. Ya. Ada orang pakai celana pendek perempuan, dianggap mengumbar aurat. Begitu gampang orang memberikan label. Itu semua terjadi karena mereka itu masih belum merdeka. Mereka adalah orang-orang yang terkekang karena mereka terbiasa mendapatkan tafsir atas sebuah makna itu secara tunggal. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Jadi terjadi di dalam keseharian kita. Kita menemukan bahwa misalnya ada orang itu dengan mudah diberi label. Ada perempuan yang pakai cadar dianggap label teroris. Dia tidak Pancasilais hanya karena dia pakai cadar. Contoh, ada orang yang minta agar suara azan itu dikecilkan, suara di masjid itu dikecilkan. Dia dianggap sebagai, dia akan dituduh sebagai orang yang anti agama Islam. Itu gampang orang memberikan tafsir tunggal. Jadi pada dasarnya tafsir tunggal itu biasanya dilakukan secara semena-mena, diberikan oleh mereka, individu atau kelompok atau satu kekuatan yang itu merasa dirinya lebih kuat dibandingkan dengan kelompok lain. Jadi harus dimerdekakan individu yang kayak gitu, agar kemudian tidak terjadi penindasan terhadap orang lain. Sekarang kalau kita lihat misalnya media sosial kita itu kan penuh dengan hujatan seperti itu. Ya. Dan orang kemudian merasa seperti memiliki merasa bahwa dia berhak untuk menghakimi orang lain atas apa yang dia katakan. Ya, merasa mampu atau boleh atau berhak untuk menghakimi orang. Itu yang ingin digugat oleh filsafat pasca struktural. Yang ketiga adalah hilangnya dikotomi pengarang dan pembaca. Dia mengatakan bahwa sebetulnya orang yang membaca itu tidak pengarang. Karena pada waktu kita membaca, itu sebetulnya kita itu juga sedang mengarang, membuat karangan baru, menyusun teks baru. Yang paling gampang adalah kalau saudara hari ini saya minta untuk membaca satu alinea, lalu ditutup bacaan itu, lalu saudara diminta bercerita kepada orang lain. Apa yang kamu baca? Masing-masing akan menyampaikan dengan cara yang berbeda. Ada 10 orang membaca satu bahan, lalu dia diminta bercerita. Maka mereka akan punya banyak cerita. Sekalipun intinya sama, namun cara dia bercerita pasti beda. Ya. Nah, jadi sebetulnya pengarang dan pembaca itu tidak perlu ditempatkan pada posisi yang dikotomi. Karena dia hilang, karena dia tidak, orang membaca dia sebetulnya juga mengarang. Dan jangan lupa pengarang ini juga sebetulnya pembaca. Sebelum mengarang dia membaca dulu. Dia membaca, lalu dia mengarang, lalu dia membaca lagi, lalu dia mengarang lagi. Ada pihak namanya pembaca. Pembaca itu dia sebelumnya dia telah membaca terlebih dahulu, baru membaca yang sekarang ini. Lalu setelah itu dia mengarang, membuat karangan baru atau menyusun kembali teks dengan bahasa dia. Nah, jadi artinya apa?
bahwa kita akan melihat ada begitu banyak pengarang di sekitar kita. Ya. Nah, pengarang telah mati. Nah, apa namanya? Dan sekalian yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa pengarang itu dikatakan mati karena setelah dia menulis karya itu, ya maka kemudian dia sudah meninggalkan karya itu, karangan tadi, untuk dicerna oleh orang lain, dibaca orang lain, lalu dia menyusun kembali tulisan-tulisan yang baru. Sehingga dia telah meninggalkan apa yang dia baca. Jadi proses kepenulisan itu berakhir setelah tulisan itu diterbitkan. Setelah itu buku tadi atau apa yang dia karang tadi itu dia tinggalkan begitu saja, lalu orang membicarakan tentang apa yang dia baca. Kita tidak usah bicara tentang buku, mari kita bicara tentang media sosial. Saudara membuat status di Facebook, ya, status saudara tulis hari ini, lalu hari ini muncul respon, ada banyak sekali respon, panjang, mungkin ada 100 respon barangkali. Di antara 100 respon itu, mana di antaranya yang kemudian benar-benar relevan dengan tema yang kita tulis di situ. Besar kemungkinan semakin banyak orang berkomentar, itu semakin jauh apa yang dia katakan, yang dia komentari itu, yang dia sampaikan itu, dari pesan awal yang kita sampaikan. Gitu ya, jadi itu gambarannya. Kita menulis status di Facebook atau menulis status di Instagram, mengirimkan gambar di Instagram. Ya, lalu orang berceloteh di bawah, berkomentar, A, B, C, dan seterusnya. Dari komentar-komentar itu banyak di antaranya yang kemudian tidak lagi berhubungan, tidak ada lagi memiliki keterkaitan dengan apa yang kita tulis di atas, atau yang kita sayang di awal. Disitulah kelihatan bahwa sebetulnya ketika sebuah karya itu keluar ke publik dan dibaca publik, dilihat publik, maka kemudian dia akan memiliki kehidupan sendiri. Yang itu terlepas dari kehidupan si pengarang. Karena pengarang itu orang yang punya karya tadi, dia sudah menyusun teks-teks baru. Saudara hari ini bikin status di itu, dikomentari banyak orang, nanti sore sudah bikin status lagi. Di saat saudara menulis status yang baru, itu mungkin obrolan di status yang lama itu masih berlangsung. Itu bisa terlihat bahwa kemudian tulisan yang kita sampaikan itu seringkali akan memiliki kehidupan sendiri. Nah, saya ingin memberikan contoh satu lagi, dan ini biasanya mahasiswa senang. Jadi kata-kata yang keluar dari kita itu, dari lisan kita, itu ya hanya keluar saja. Saya mengatakan, misalnya kamu cantik. Pada saudara mengatakan, kamu cantik hari ini. Nah, apa yang terjadi dengan kata-kata itu? Setelah saya ngomong kamu cantik, begitu ya selesai. Selesai, saya sudah mikir tentang hal yang berbeda. Apa yang terjadi dampak? Begitu saudara mengatakan kamu cantik, maka muka saudara berubah, hati saudara berbunga-bunga, jantung saudara berdegup makin kencang. Wah, ini pacarku bilang aku cantik. Padahal yang tadi ngomong pacarku cantik, ya udah mikir yang lain, udah ngomong yang lain, udah menyiapkan omongan yang lain, ya. Sehingga kemudian kata-kata kamu cantik ini dia memiliki kehidupan sendiri di dalam diri orang yang menerima. Lalu dia akan memiliki kehidupan baru, manakala kemudian saudara yang menerima pujian tadi mengatakan kepada orang lain, tadi malam pacarku bilang aku cantik. Lalu dia menjadi objek pembicaraan di kalangan lingkaran teman-teman dia. Wah, itu dipuji dia tadi malam sama pacarnya. Akhirnya apa? Kemudian dia akan memiliki kehidupan terus-menerus dan membuat dampak-dampak yang lain. Ya.
Ya dengan kemudian dibilang kamu cantik, kemudian nanti akan ada anak nanti suatu hari. Tampaknya ya. Karena begitu dibilang kamu cantik, lalu kalian saling jatuh cinta, lalu kemudian sepakat menikah dan kemudian punya anak. Jadi saudara nggak pernah tahu sebenarnya apa yang menjadi sebab kita lahir hari ini. Dan kita itu lahir itu karena apa itu nggak pernah tahu. Ada yang kita itu lahir karena bis kota. Misalnya, oh dulu orang tua kita ketemu di bis kota. Misalnya, ya. Jadi sesuatu itu dia bisa memiliki kehidupan yang abadi. Kata-kata abadi, itu dia memiliki kehidupan yang abadi. Padahal orang yang tadi mengatakan dia sudah mati. Betul ya? Ada seorang filsuf Prancis namanya René Descartes, dia mengatakan, cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Kata-kata itu, hari ini dia memiliki kehidupan yang luar biasa. Panjang deh. Dan bahkan kita nggak pernah tahu dampak. Gara-gara kata-kata dia, aku berpikir maka aku ada, saudara itu mau sekolah sampai S3, mau sekolah sampai capek-capek bangun pagi dan itu contoh bagaimana kemudian kita bisa melihat bahwa sebetulnya kata-kata sesuatu yang kita katakan itu dia akan memiliki kehidupan dan mungkin dia akan mati, dia akan berakhir, sudah tidak lagi membawa dampak, tapi ada kemungkinan dia akan hidup terus menerus memiliki kehidupan baru. Ya, baik. Ya, sekalian, ada perbedaan yang mendasar antara pandangan strukturalis dengan pandangan pasca strukturalis. Orang-orang yang menganut aliran strukturalis mengatakan bahwa bahasa itu sifatnya stabil. Mengapa dikatakan stabil? Karena bahasa itu ada susunan yang itu sifatnya tetap. Subjek, predikat, objek. Dan struktur itu kemudian menentukan makna. Ya, mengapa saya katakan struktur itu menentukan makna? Kalau saya punya 5 kata, ya, kata pertama adalah saya, yang kedua adalah makan, yang ketiga adalah daging, yang ketiga adalah daging sapi, yang keempat dan yang kelima kuah. Kalau saya mengatakan saya makan daging sapi dan kuah, urutannya seperti itu, saudara paham? Mudah. Tapi kalau kemudian susunan itu saya ubah, sapi, makan saya dan kuah, ada yang berbeda. Sama-sama unsur pembentuknya sama, namun ketika dia diletakkan pada posisi berbeda, kemudian susunan keseluruhan makna dari kalimat itu berubah total. Ya, apalagi ditulis misalnya kuah makan sapi dan saya, lebih terunyam lagi. Itu yang dikatakan bahwa bahasa itu bersifat stabil karena dia dia membentuk mak, struktur itu membentuk mak. Sebaliknya bagi para pasca strukturalis, bahasa itu tidak stabil dan tidak tertata. Mengapa tidak stabil? Karena posisi dia itu sebetulnya bisa merdeka, bisa tergantung, ya masa bisa mandiri gitu, bisa juga tergantung, bisa juga dia merupakan perpaduan antara kemandirian dengan ketergantungan. Kalau saya katakan, saya makan daging sapi dan kuah, contoh saja, maka makna yang terkandung di situ itu bisa sangat beragam. Kalau orang-orang strukturalis hanya mengatakan, kalau saya mengatakan saya makan daging sapi dan kuah, orang-orang strukturalis akan membayangkan Pak Nur Hadi duduk di meja, lalu di depannya itu ada mangkuk, di dalam mangkuk ada daging sapi dan ada kuah di situ. Itu struktural.
orang-orang pasca strukturalis akan mengatakan mungkin berbeda. Dia akan memaknainya secara suka-suka. Dia akan mengatakan orang ini rasis. Ya, kayak gitu kan. Dia akan mengatakan orang ini nggak sehat. Kayak gitu kok dimakan. Harusnya kan makannya sayur. Nah, contohnya. Orang pasca strukturalis akan mengatakan mungkin dia akan mengatakan ini orang makan di saat yang salah. Tengah malam kok makan dari sapi dan kuah. Dan lain sebagainya. Jadi artinya apa? Makna itu dia bisa sangat beragam dan nyaris tidak terbatas. Itu bagi pasca struktural. Yang paling gampang kalau kita coba gambarkan. 1 ditambah 1 sama dengan berapa? 2. Kalau orang strukturalis mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu. Orang-orang pasca strukturalis akan mengatakan 1 ditambah 1 sama dengan 2 dikurangi 0. 1 tambah 1 sama dengan 3 dikurangi 1. Bisa juga kan? Ya salah kan? 1 sama dengan 1 sama dengan 100 dikurangi 98. Bisa. Jadi akhirnya di situ akan muncul apa? Sesuatu yang sebenarnya tidak terbatas. Ya, gitu ya. Kalau orang strukturalis mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau orang-orang pasca strukturalis akan memiliki cara pandang yang berbeda. Oh enggak tentu 2. Bisa aja 1 tambah 1 sama dengan akar 4 ya. Ya, betul enggak? 1 tambah 1 sama dengan 1000 dikurangi 998. Sehingga tidak tertata, tidak stabil. Baik. Nah, seperti apa cara berbahasa itu? Bahasa itu kalau dia disampaikan pada konteks yang berbeda, maka dia akan memiliki makna yang berbeda. Kalau saya mengatakan, saya duduk di atas kursi. Kursi ya. Tapi kalau yang duduk di atas kursi adalah raja, maka dia akan membuat kata baru untuk menggantikan kata kursi. Raja duduk di atas singgasana. Itu tempat berbeda, yang duduk berbeda, maka akan muncul kata berbeda. Lalu kita kembali ke kata kursi. Saya katakan saya duduk di atas kursi. Namun kalau kita mengatakan dua orang itu berebut kursi gubernur Jawa Timur, Khofifah dan Gus Ipul berebut kursi gubernur Jawa Timur. Apa dalam bayangan kita? Kalau orang paham, kalau orang yang kemudian memaknainya secara literal, secara denotatif, dia akan mengatakan dua orang ini sedang memegang kursi, yang satu narik ke kanan, yang satu menarik ke kiri. Ditulisi kursi itu gubernur. Namun orang yang kemudian menggunakan makna denotatif, dia akan mengatakan bahwa kursi itu artinya jabatan. Jadi kursi yang saya sampaikan di dalam kalimat saya duduk di atas kursi dengan kursi yang saya sampaikan di dalam kalimat Gus Ipul dan Khofifah, kursi itu berbeda, padahal katanya sama. Kata-kata kursinya sama. Yang membedakan asli. Jadi konteks itu melahirkan makna itu. Yang kedua, itu mustahil mencari kaidah dasar bahasa. Karena bahasa itu sangat beragam. Mustahil. Mengapa mustahil? Karena tadi bahasa itu beragam. Di dalam bahasa Perancis itu, di dalam kajian linguistik, itu ada 3 istilah. Yang pertama adalah ada namanya parole itu ya yang lalu ada langue yang kedua, langue.
Lang itu ya lanjut. Yang itu adalah langgas. Langgas itu yang sesuatu yang sifatnya universal. Kaidah-kaidah yang itu sama di semua bahasa. Yang paling menarik adalah bahwa misalnya ternyata tidak selalu kaidah subjek predikat itu di subjek predikat objek itu berlaku di semua bahasa. Tidak selalu. Apalagi kalau kita bicara dalam bahasa yang digunakan dalam keseharian kita. Kadang-kadang kita mendapati bahwa orang ketika bicara dengan orang lain tidak menggunakan subjek predikat objek. Saudara kalau ngobrol dengan teman-teman saudara kan tidak mungkin SPOK, ya. Menggunakan EYD kan tidak. Misalnya ngobrol, siapa namanya? Saya panggil aja. Saya panggil ada namanya Iwan. Iwan, dapatkah engkau membantuku mengambilkan ember di belakang rumah? Kalimat seperti itu tidak lazim disampaikan oleh dia. Misalnya, dia akan mengatakan, Wan, ambilin ember dong, ya. Sahabat saya, apa itu? Ambilkan penggaris. Dia tidak akan mengatakan. Mahfud kepada dia tidak akan mengatakan dia, dapatkah engkau membantuku sebentar karena aku sedang kesulitan di dalam urusan perkuliahan yang aku ikuti pada hari ini. Itu kayak adegan drama. Tidak, itu tidak kita temukan dalam bahasa. Jadi kita memang kesulitan menemukan kaidah-kaidah yang bersifat dasar dalam bahasa. Yang ketiga, dia sifatnya semena-mena. Mengapa dikatakan semena-mena? Karena kita tidak ada satu panduan ya, yang kemudian dapat digunakan untuk mengatakan untuk dijadikan sebagai rujukan penyusunan istilah. Kalau saya mengatakan saya pegang kacamata, ya. Kacamata. Lalu dari mana kita bisa mengatakan bahwa ini kacamata? Gampang. Ini adalah kata yang dipakai untuk mata kita. Oke, clear. Namun dari mana kita bisa mengatakan bahwa benda ini bernama kata? Atas dasar apa kita mengatakan bahwa benda ini dinamakan kata? Tidak ada. Setiap bahasa punya penyebutan masing-masing. Orang Indonesia ini nggak bisa membedakan antara buku sebagai literatur dengan buku tulis. Semuanya buku. Orang Perancis punya istilah. Buku tulis itu kayu. Buku teks itu le livre. Itu bagaimana atas dasar apa kemudian orang mengatakan bahwa itu buku? Tidak. Mengapa kita menamakan ini pohon? Mengapa orang Inggris menyebut ini tree? Mengapa orang Jerman menyebut ini sebagai baum misalnya? Mengapa orang Indonesia mengatakan depan itu jalan? Orang di Inggris mengatakan street, orang Jerman mengatakan Straße. Kata-kata apa? Tidak ada. Artinya apa? Kelihatan dari situ semena-mena. Arbitrer. Yang ketiga adalah dia tidak memiliki kekuasaan untuk membatasi masyarakat. Itu ya mungkin untuk hal-hal tertentu bahasa bisa membatasi tingkah laku orang, bisa mengendalikan orang. Namun dia harus disampaikan oleh mereka yang memiliki otoritas. Ada tulisan, dilarang berjualan di sini. Itu kalau yang masang adalah pemkot, ya orang tertib. Coba yang masang saya pasang tulisan, Nur Hadi, saya masang. Dilarang berjualan di sini, tanda tangan Nur Hadi. Tidak laku siapa itu? Nur Hadi. Orang kalau dia memiliki kemampuan membatasi, manakala dia dilakukan oleh memang
oleh mereka yang memiliki otoritas. Yang tidak punya otoritas nggak akan mampu membatasi bahasa. Baik, dan sekalian itu karakter bahasa. Nah, apa yang dikatakan oleh apa namanya Denza adalah bahwa yang kedua adalah konsep logosentrisme. Ini yang ketiga. Apa itu logosentrisme? Jadi logosentrisme itu menempatkan nalar pada posisi pusat, pada posisi yang mengendalikan interaksi, mengendalikan tindakan, mengendalikan tulisan, teks ya, tapi bisa tulisan, bisa kata-kata, bisa juga mengendalikan aturan. Semua berasal dari nalar. Logo, mengapa dikatakan sebagai logosentris itu kan karena semua terpusat pada logo, pada nalar. Ini menarik. Orang Inggris, orang Latin itu menarik. Logo itu adalah logo, apa namanya, nalar ya. Tapi kalau orang Spanyol mengatakan untuk gila itu lopo, menarik. Rupa-rupanya antara gila dengan nalar itu tipis sekali bedanya. Orang apa namanya orang apa ini misalnya logos ya, orang Spanyol untuk gila itu logos, dan logos. Logo itu nalar, logos itu nalar, logos itu gila. Jadi betapa antara nalar dan dengan kegilaan itu begitu tipis. Ya, ada apa kalau pemain bola Indonesia itu namanya siapa namanya Loco Gonzalez ya, dianggap gila. Nah, terus kalian nalar itu dianggap sebagai pusat, sebagai pengendali, sebagai sebab, ya. Yang lain hanyalah akibat. Nalar adalah sumbernya, maka yang lain itu adalah, atau nalar itu adalah hulunya, yang lain adalah hilirnya. Tindakan itu hanya dampak dari nalar. Akibat dari pikiran kita. Kita bertindak setelah kita berpikir. Itulah kenapa orang kemudian seringkali pada waktu, kalau di dalam kasus hukum itu orang dicari motifnya, itu nalarnya. Ngapain dia kok mau membunuh orang? Ngapain dia mencuri? Motifnya apa? Pembunuhan, motifnya apa? Macam-macam. Ada motif karena sakit hati, karena motif atau mungkin karena persaingan fisik atau asmara. Aturan juga begitu. Hukum itu dibuat atas dasar nalar. Sebabnya adalah nalar, kemudian yang lainnya adalah akibat. Kita berinteraksi juga begitu. Nah, apa yang dikatakan oleh Derrida? Jadi logosentrisme itu jadi dia ingin betul ingin menemukan satu sistem gagasan yang berlaku secara universal dan itu akan mengungkap segalanya. Kita mengatakan sesuatu itu benar atas dasar kriteria yang dibuat oleh nalar kita. Oh, itu benar. Sesuatu itu indah. Itu atas dasar kriteria yang dibuat oleh nalar kita. Padahal sesuatu itu kalau mau benar ya benar saja. Tidak harus menunggu dinilai oleh pikiran orang. Benar ya benar saja. Indah ya indah saja, tidak usah gitu. Tidak usah menunggu dinilai orang sebagai indah. Saudara kalau datang pergi ke Selo itu Boyolali, indah tempat itu. Dia indah tanpa harus dinilai orang pun dia sudah indah. Namun kemudian orang atau manusia itu tidak indah tanpa campur tangan dengan cara apa mendefinisikan keindahan. Itu indah karena apa? Indah karena di kanan gunung, di kiri gunung, tengah-tengah itu ada lembah hijau, apa pemandangannya kalau pagi ini matahari kelihatan bersinar cerah di ufuk timur. Kita kemudian mendefinisikan keindahan sesuai dengan kepentingan kita, sesuai dengan selera kita. Yang kedua adalah logosentrisme menyebabkan apa yang disebut sebagai pemasungan terhadap tulisan.
Karena apa? Tadi dikatakan di awal bahwa tulisan teks ini tadi adalah dia hanya merupakan produk dari nalar. Jadi kemudian dia tidak memberi kebebasan atau tidak memberikan ruang bagi tulisan itu untuk menjadi dirinya sendiri, untuk memiliki kehidupannya sendiri. Ya. Dan seolah-olah tulisan itu hanya merupakan cermin dari pikiran orang yang menulis tadi. Padahal orang lupa bahwa sebetulnya pikiran kita itu merupakan jalinan dari berbagai macam kutipan masuk dalam kepala kita, di dalam nalar kita. Ya kita kan belajar lama sejak kecil sampai dewasa sekarang. Belajar baik bertemu dengan orang, mendengarkan kata-kata orang, menyimak sesuatu, nonton televisi, mendengarkan radio, nonton musik, mendengarkan musik, membaca buku, membaca majalah, semuanya itu kemudian terjalin di dalam pikiran kita, lalu kemudian kita merangkainya menjadi gagasan. Seolah-olah itu tulisan itu seolah-olah produk dari gagasan. Padahal gagasan kita itu merupakan produk dari hasil kombinasi begitu banyak gagasan yang masuk ke dalam pikiran kita. Disitulah kemudian kita bertanya tentang sebetulnya seperti apa itu authorship itu, kepengarangan itu seperti apa. Kalau kita mengatakan ada seseorang yang mengarang satu cerita pendek atau satu novel atau roman, apa betul dia pengarang? Bahwa dia merangkai kalimat untuk dijadikan sebuah cerita, iya. Namun apakah alun cerita semacam itu milik dia sepenuhnya? Belum tentu. Justru yang banyak terjadi adalah seorang sastrawan itu dia memiliki patron, memiliki orang yang atau memiliki sosok yang dia kagumi, dan itu mempengaruhi cara dia menceritakan apa yang dia atau cara dia menulis. Yang ketiga adalah yang adanya logosentrisme itu, maka kemudian semua ilmu pengetahuan manusia itu berakhir. Nah, sudah terjawablah semua jawaban itu yang dikatakan oleh Derrida sebagai ambisi dari logosentrisme. Ya. Jadi dia semua filsafat berhenti, semua ilmu pengetahuan berhenti karena semua telah terjawab. Semua pertanyaan telah terjawab. Tidak ada lagi pertanyaan yang perlu lagi dijawab. Nah, ini yang dikatakan oleh Derrida juga. Yang keempat adalah konsep dekonstruksi. Jadi sebenarnya dekonstruksi itu upaya untuk membebaskan tulisan dari segala sesuatu yang menguasai, dibebaskan dari pengaruh pengarang, dibebaskan dari lingkup tempat dia tulis. Dengan begitu tulisan itu dia menjadi satu objek yang benar-benar ditelaah, ya, dan kemudian dicari kontradiksi yang ada di dalam. Jadi kalau kita membaca tulisan panjang itu kelihatan ada kontradiksi, ada perbedaan di antara bagian satu dengan bagian yang lain. Itu dekonstruksi. Ya, jadi selama ini kalau kita membaca tulisan itu mungkin kita masih merasa untuk memberikan tribute, penghormatan kepada orang yang menulis, karena ini satu karya yang harus dihargai kira-kira seperti itu. Namun dengan dekonstruksi itu kita berpikir bahwa harusnya tulisan itu dibebaskan dari pengaruh si penulis. Karena tadi begitu si penulis itu telah menuangkan tulisannya, maka dia akan terlepas dari pribadi dia. Tulisan dicetak selesai itu. Buku itu dia tidak mungkin
menjadi bagian dari dirinya terus-menerus. Ada saatnya dia harus melepaskan itu buku tadi agar dia kemudian memiliki kehidupan sendiri, memiliki apa dinamika sendiri. Itu syarat. Jadi ada apa namanya mengurai kesatuan makna untuk melihat hal-hal yang kontradiktif di dalam itu dimaksud. Nah, jadi ternyata kata Derrida teks itu sesuatu yang terbuka terhadap segala kemungkinan dan tidak bisa dia berhenti hanya pada makna. Nah, teks selama ini cenderung dimaknai secara metafisika, dia dimaknai secara tertutup, dipahami secara tertutup karena pengaruh metafisika barat yang mereka selalu berharap akan adanya kejelasan makna, adanya ketepatan, presisi, dan kemudian mengabaikan kemungkinan bahasa di dalam menciptakan ambiguitas atau menciptakan berbagai hal yang mungkin muncul dari bahasa itu. Jadi terus kalian yang tampak di situ adalah bahwa apa namanya orang-orang Barat itu, filsafat Barat, dia sangat berambisi, sangat ingin menemukan makna yang sifatnya itu hakiki, yang sifatnya itu tunggal. Dia sangat terobsesi terhadap presisi, terhadap ketepatan, terhadap kejelasan makna. Dan mereka mengabaikan potensi-potensi bahasa di dalam menciptakan berbagai macam kemungkinan. Baik, saudara sekalian, nah bahasa itu mengalami beberapa tahapan. Pertama adalah bahasa itu sebagai logika. Kalau tadi saya katakan, mengapa saya katakan logika? Karena bahasa itu dia mengandung alur berpikir. Dan itu logis. Mengapa logis? Karena kalau ada orang lain mengatakan dengan cara yang sama, maka mereka akan sampai kepada pemahaman yang sama. Jadi saya mengatakan kambing belakang rumah baru melahirkan 3 ekor anak. Yang mengatakan saya. Lalu yang mengatakan saudara. Misalnya ada Firly mengatakan kambing belakang rumah saya itu baru saja melahirkan 2 ekor anak. Makna yang muncul di situ sama antara yang saya katakan dengan yang dikatakan oleh Firly. Atau sekurang-kurangnya orang memiliki bayangan yang sama tentang kambing yang punya 2 ekor anak kembar tadi. Dan dia mengatakan siapapun dia akan sama. Presiden mengajukan kambing belakang rumah saya itu melahirkan 2 ekor anak. Sama. Jadi dia terlepas dari siapa yang mengatakan, dia akan tetap memiliki cara pandang. Nah, yang kedua adalah kalau dia menerima makna. Yang kedua bahasa itu sebagai kehidupan. Ini yang tahapan-tahapan. Mengapa dikatakan sebagai kehidupan? Karena bahasa itu dia adalah bagian dari sarana yang dipakai manusia untuk berinteraksi. Nah, di dalam interaksi tadi, dia memiliki kehidupan bahasa. Jadi mungkin dia makhluk yang tidak hidup, namun dia punya kehidupan. Dan dia punya kehidupan, tidak cuma kehidupan bahwa dia terus-menerus digunakan, namun dia memiliki kehidupan yang sifatnya mungkin budaya, atau mungkin juga sifatnya sosial. Apa misalnya? Dia, kata-kata tadi, bahasa itu dia menjadi satu hal yang dapat menentukan hidup dan matinya seseorang. Apa contohnya? Saudara, ada orang dibawa ke pengadilan, lalu dikatakan saudara dengan ini dinyatakan bersalah dan akan dihukum
selama 20 tahun penjara. Kata-kata. Ya. Dan orang kemudian seringkali merujuk kepada kata-kata. Sehingga kemudian ada istilah yang kupegang hanya kata-katamu. Ya, karena apa? Dia dianggap mewakili pribadi seseorang, kata-kata. Kalau dia mewakili sebuah lembaga, mewakili sebuah institusi, sebutan sebagai suami, sebutan sebagai istri, itu kemudian membawa konsekuensi bagi kehidupan seseorang. Betul ya? Saya adalah seorang suami, disebut sebagai suami, maka itu dampaknya panjang. Karena saya berstatus sebagai suami, maka saya tidak boleh malam ini datang ke rumah mahasiswi saya. Karena saya suami. Tapi saya naksir dia, nggak boleh. Nah, yang memiliki kehidupan dan dia mempengaruhi kehidupan individu dan bahkan dia bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat. Apa contohnya? Undang-undang itu adalah contoh nyata dari bahasa yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan kehidupan individu masyarakat. Mengapa kita tidak mencuri? Karena kita percaya bahwa undang-undang itu mengatur hukuman bagi orang yang mencuri. Itu dilarang di negara. Ya. Dan terus, nah, yang terakhir adalah bahasa itu sebagai metafor. Metafor itu hanya perlambang. Dia melambangkan sesuatu. Ketika dia melambangkan sesuatu, maka dia dapat memiliki keleluasaan untuk menjadi dirinya sendiri. Kursi itu bisa jadi metafor. Kerbau itu bisa jadi metafor. Kerbau itu kalau kita katakan ada kerbau di sawah, gampang. Itu kerbau. Namun kalau kita katakan orang itu berkepala kerbau, maka kata kerbau dia akan memiliki makna berbeda. Sehingga dia berubah jadi metafor. Mengapa metafor? Dia mewakili sesuatu. Namun cara dia mewakili itu kemudian benar-benar tanpa batas. Dia mungkin bisa menggambarkan sebuah peristiwa, namun dia hanya mampu menggambarkan sesuai dari realitas. Apa contohnya? Saudara nonton misalnya berita di TVRI atau nonton berita di TV One, maka dia memberitakan tentang peristiwa kebakaran. Apa yang saudara lihat? Saudara melihat ada tayangan video kebakaran, lalu ada rangkaian kata yang disusun sedemikian rupa, dan itu panjangnya tidak lebih dari 30 detik. Dan dari paparan dari tayangan 1 menit tadi, itu sudah cukup untuk memberi kita gambaran tentang apa yang terjadi pada hari ini. Padahal itu mungkin belum mewakili keseluruhan cerita. Kita hanya mendapatkan penggalan cerita, lalu kita sudah mampu untuk menyimpulkan apa yang terjadi. Ya, kita nonton berita. Berita itu hanya penggalan dari informasi, karena informasinya panjang. Kebakaran itu kalau kita runtut, prosesnya panjang. Mulai dari sebelum kebakaran sampai dengan kebakaran, kalau diceritakan di dalam dalam satu cerita itu mungkin bisa akan menghabiskan sekian ratus halaman. Namun oleh pembuat berita diringkas begitu rupa sehingga dia akan mampu mewakili peristiwa yang sedang dia gambarkan. Metafora. Nah, itu saya rasa ya yang hari ini dapat saya sampaikan. Kita akan membicarakan lagi tema ini nanti minggu depan. Nah, saya akan lanjutkan apa yang dikatakan Derrida di dalam pembicaraan tentang strukturalisme. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman sekalian. Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Ya.
Tadi Bapak menyinggung soal metafisika Barat. Berarti ini berkaitan dengan sisi religiusitas masyarakat di Indonesia, Pak. Nah, kemarin Pak viral bahwa Deddy Corbuzier men-tweet soal eh, anak-anak santri yang menutup kuping mereka karena si Deddy Corbuzier tidak tahu itu bahwa mereka terus sedang menghafal Al-Quran, dan Deddy Corbuzier kayak menggiring opini bahwa anak-anak itu tidak suka musik itu, Pak. Dan dia mengklarifikasi itu. Selanjutnya, artinya orang memaknai itu sebagai bahwa Deddy Corbuzier itu menghina anak-anak santri gitu. Tapi Deddy Corbuzier merasa bahwa anak-anak santri itu cuman apa ya, dagelannya aja gitu kan, bahwa mengkritik bahwa anak-anak santri itu tidak suka musik gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di dalam religiusitas itu berarti bahwa orang-orang menginginkan makna yang tunggal, bukan makna yang ganda gitu kan. Nah, terus bagaimana posisi struktural ini dalam melihat hal itu, yang artinya nggak bisa dong kita melihat makna yang ganda sehingga untuk menjalankan suatu kepentingan atau tindakan itu nggak berjalan gitu, Pak. Harus ada kesepakatan makna yang tunggal gitu, Pak. Sekian dan terima kasih. Baik. Jadi metafisika itu bukan soal religiositas ya. Metafisika itu soal sesuatu yang sifatnya itu tidak tampak. Kira-kira gitulah itu metafisika. Berkaitan dengan hal ada fisika, ada metafisika. Metafisika itu yang berada di luar jangkauan fisika. Nah, sebenarnya begini, yang dimaksud dengan metafisika barat itu adalah soal keinginan mereka, soal semangat mereka, soal ambisi mereka, orang-orang barat untuk menciptakan atau mematenkan makna, menghentikan makna. Makna yang sudah ini, tidak ada makna yang lain di luar. Kalau tadi saya katakan, di dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya kita terbiasa berhadapan dengan multi makna, dengan beragam makna. Itu kita biasa dengan hal itu. Buktinya apa? Ketika ada seseorang mengatakan sesuatu, lalu muncul perdebatan. Ya, jadi ada orang mengatakan, ya tadi contohnya di Corbuzier tadi, dia mengatakan begitu. Muncul perdebatan. Ada yang mengatakan, oh, Deddy Corbuzier itu benar. Ada yang mengatakan, dia salah. Jadi ternyata betul bahwa makna itu sebetulnya bukan sesuatu yang ada di luar diri kita, yang ada di luar sana yang kemudian sudah paten dan tidak bisa diutak atik. Tapi makna itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Kita kemudian memaknai sesuatu. Ya, kalau kita misalnya mengatakan begini, bahkan orang beragama pun juga memiliki banyak sekali cara memaknai keberagamaan dia kan. Orang beribadah, saya sholat. Yang saya lakukan mungkin sama dengan yang saudara lakukan. Namun cara saya memaknai ibadah saya itu berbeda dengan cara saudara memaknai ibadah. Itu perbuatannya sama, tindakannya sama, objeknya sama. Namun cara memaknainya bisa berbeda. Nah, Derrida ingin mengajak orang itu untuk kemudian mari kita, ya bukan mari kita, tapi maksud saya makna-makna yang beragam itu jangan dipakai, jangan dihentikan, perdebatan jangan, atau artinya cara pandang yang beragam itu jangan pernah ditutup. Karena kalau kita menghentikan perdebatan itu, artinya kita sebenarnya mengekang orang lain. Sama juga halnya dengan kalau kita dalam kehidupan bernegara atau bermasyarakat ini, ya, itu kan orang punya perspektif yang berbeda. Nah, negara punya kepentingan agar kemudian perspektif yang berbeda itu kemudian dapat didamaikan. Dengan cara apa? Dengan cara mereka membuat peraturan tertulis. Dari peraturan tertulis itu adalah salah satu cara untuk menghentikan atau untuk dalam tanda petik untuk apa ya, istilahnya bukan menghentikan namun untuk mendamaikan berbagai macam sudut pandang. Itu peraturan tertulis. Namun sekali lagi saya katakan, pemaknaan itu kan proses yang sifatnya bisa sangat pribadi. Saya bahkan ya kalau saudara di pesantren itu, saudara
akan membaca Al-Quran itu teksnya sama, tapi tafsirnya ada berapa. Kalau saudara datang ke Kebuireng sana, itu kalau ingin menjadi mufasir atau ingin menjadi ahli tafsir Al-Quran, harus membaca 16 kitab tafsir. Mungkin malah 18. Kelihatan bahwa teks yang sama pun bisa ditafsirkan dengan cara berbeda. Ya. Nah, ini banyak. Jadi artinya apa? Artinya bahwa setiap kalimat, setiap kata-kata, setiap pernyataan itu dia berpotensi untuk mengundang penafsiran yang beragam. Jadi Denja ingin memerdekakan kita semua ya, agar kemudian kita tidak terpaku pada satu penafsiran yang benar. Yang kedua adalah dalam beragama pun juga demikian. Ya. Nyatanya orang beragama itu bermacam-macam cara menjalaninya. Ya. Karena mereka mengikuti jalur yang beragam. Ada yang mengaji kepada si A, mengaji kepada si B, ada mazhabnya mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, Hanafi, ada mazhab Hindubiyah juga ada, ya. Yang ngaji dari YouTube juga ada. Kelihatan, jadi bahwa sebetulnya dari situ aja sudah kelihatan bahwa sebetulnya kita itu harus membiasakan diri dengan hal-hal yang beragam di sekitar kita. Nah, lalu apakah kemudian itu sesuatu yang membahayakan? Saya katakan cara pandang yang beragam itu bukan sesuatu yang membahayakan. Cara pandang yang beragam. Malah justru kalau cara pandang itu hanya ada satu, itu justru membahayakan. Berbahaya bagi nalar kita, berbahaya bagi kedewasaan kita. Kita misalnya hari ini melihat ada orang-orang yang tampak berbeda dengan kita. Kadang-kadang kita dengan mudah menghakimi dia. Ya, misalnya ada orang yang yang berpakaian tidak sesuai dengan selera kita. Karena apa? Kita doktrin di dalam pikiran kita bahwa pakaian yang pantas yang tidak memenuhi standar kita ini dianggap tidak pantas sehingga dia tergolong sebagai orang-orang yang menyimpang. Berbahaya menurut saya cara pandang semacam itu. Karena apa? Dia kemudian akan menjadi berpotensi untuk menindas orang lain, berpotensi memengkang orang lain. Itu cara jawaban saya begitu, Firly. Ya. Baik Pak, saya puas sekali. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, silahkan Pak, yang lain pertanyaan boleh disampaikan. Silahkan, masih ada waktu, kira-kira 15 menit. Buat saudara, kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya akhiri kuliah saya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan dengan tema, kita lanjutkan tema pasca strukturalisme ini, dan akan saya gabungkan besok dengan bahasan tentang narasi agung, tentang konsep Lyosa. Dengan begitu kita bisa melihat di mana sebetulnya titik temu di antara kedua orang itu di dalam memahami kondisi postmodern. Begitu saya rasa. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah saya pada pagi hari ini. Saya sampaikan terima kasih. Jangan lupa presensi, ya. Nanti biar tidak ada yang tertinggal. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelembaran waktu. Mari saudara sekalian, saya akhiri. Terima kasih dan selamat siang.